Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus jadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Dan kalau engkau percaya engkau akan diselamatkan, engkau tidak percaya engkau akan dihukum. Di luar sana ada banyak orang mengatakan demikian. Tetapi Yesus sudah berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Bukan melalui saya ini loh, melalui Yesus maksudnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mantap kan? Ikut Yesus itu mantap. Ikut Yesus itu selamat. Ikut Yesus itu menikmati surga kecil di bumi ini dan surga besar nanti kita nikmati di sana. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa dan semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan iman senantiasa menyertai kami. Tuhan, hadir Engkau di tengah-tengah kami untuk memberkati firman-Mu sehingga kami hidup dalam apa yang Kau perintahkan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya akan membacakan Galatia 6 ayat yang kedua dan ayat yang ke-9 dan 8. Demikian bunyi firman Allah, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Dan kemudian, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat 7, janganlah sesat, Allah tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituanya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasan dari dagingnya, tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Haleluya, mantap. Jadi Tuhan itu merencangkan sesuatu yang sangat luar biasa bagi setiap kita. Kalau tadi pagi saya katakan, kita itu sangat penting bagi Allah. Ya, jadi tema kita adalah jangan pernah menyerah berbuat kebaikan. Karena apa? Banyak orang menyerah dalam hidupnya ini untuk berbuat kebaikan. Karena dia pikir, saya berbuat baik juga disalah mengerti, tidak berbuat baik juga disalahkan. Ya, lebih baik tidak berbuat baik. Dan tidak ada risikonya bagi saya. Tapi saya mau katakan, mengapa kita tidak perlu menyerah ketika kita melakukan perbuatan baik. Yang pertama kata firman ayat, sebagaimana di ayat yang ketiga tadi, bahwa itu adalah perintah Yesus Kristus. Jadi berbuat baik, sebagaimana ayat 10 juga dikatakan, itu berbuat baik, bertolong-tolongan, itu berbuat baik, itu bertolong-tolongan, saling memperhatikan, saling memperdulikan, saling share, dan lain sebagainya. Dan orang percaya tidak boleh menyerah untuk berbuat baik. Saya hampir saja menyerah begitu. Beberapa waktu yang lalu, ketika hampir tiap malam orang membuka air, karena di samping sana itu ada air keran yang saya buka 24 jam. Ada orang-orang iseng itu. Lalu kemudian membuka. Ya untungnya terdengar sampai ke kamar saya suaranya. Kalau tengah malam itu kan terdengar. Dan saya bangun membuka. Saya cari orangnya nggak ada. Dan saya ingin memenuhi permintaan orang tapi saya berpikir begini, kalau nanti saya matikan, ada banyak orang-orang yang membutuhkan air dari tempat saya ini. Ya sudahlah. Tetapi ketika 1, 2, 3 kali, 4 kali, 5 kali ada orang, ada keinginan itu juga.
Tapi pada akhirnya saya mengatakan, Tuhan tolong itu hentikan orang-orang itu. Apa maksudnya saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu maksudnya mau bikin apa, saya tidak tahu. Tetapi saya bilang, engkau mereka-rekakan yang baik dari maksud orang-orang itu, mungkin supaya membengkak laba pembayaran dan lain sebagainya. Tapi kami percaya bahwa engkau yang menyediakan. Itu. Jadi berbuat baik saja salah gitu. Ada orang yang iri. Ada orang kaya mengatakan, kamu belum apa-apa sudah. Berbuat baik bukan saat kita kaya atau saat kita tidak kaya. Berbuat baik itu karena perintah Tuhan Yesus. Dalam keadaan kekurangan pun engkau belajarlah. Saya punya rumah, bukan saya kontrakkan, tapi saya beri gratis orang tinggal di sana. Ada hasil buahnya di situ. Kalau diantar kemari, puji Tuhan, alhamdulillah. Kalaupun tidak diantar, saya tidak pernah permasalahkan. Karena saya tahu bahwa Tuhan yang memberkati saya. Jadi kita harus berbuat tolong menolong, berbuat baik, tidak pernah menyerah, karena itu perintah. Yang kedua, ayat 7 tadi, karena itu adalah kehendak Allah. Berbuat baik itu adalah kehendak Allah. Dan bahkan diperintahkan oleh Allah juga, supaya kita berbuat baik dalam segala hal, dalam segala perkara. Bahkan ketika musuh kita melakukan hal yang jahat, kita harus berbuat baik kepada mereka. Kalau mereka tidak punya makanan, kita harus beri mereka makanan. Kalau mereka tidak punya minuman, mereka harus kita beri minuman. Kalau mereka tidak punya pakaian, kita harus berikan pakaian. Kalau mereka menganiaya, doakan. Wah, itu sesuatu yang sangat luar biasa, perintah yang sangat luar biasa. Itu kehendak Allah. Jadi jangan pernah menyerah. Melakukan kehendak Allah nggak boleh menyerah. Kalau menyerah itu menang iblis, menang si setan, menang si jawat, menang hawa nafsu. Kita harus meminta kekuatan. Ini bagian pertama, karena ada beberapa poin, jadi saya bikin jadi 2 hal. Saya mau katakan kepada kita bahwa kita tidak boleh menyerah untuk berbuat baik. Karena pertama itu adalah perintah dari Yesus, kedua adalah kehendak Allah, yang ketiga, ketika kita melakukan itu dengan baik dan benar, maka kita pasti akan menuai. Jadi kalau kita menuai, kalau kita tanam yang baik, kita tuai yang baik. Kalau kita tanam yang buruk, kita tuai yang buruk. Kalau engkau tanam angin, maka engkau akan tuai puting beliung. Kalau engkau tanam benih jagung, maka akan dapatlah benih jagung yang lebih banyak. Artinya apa? Pada waktunya Tuhan akan membalaskan segala apa yang telah kau perbuat. Pada waktunya engkau akan menikmati hasil dari apa yang engkau buat. Pada waktunya orang akan memuliakan Bapa di surga melalui perbuatan-perbuatan baik yang engkau lakukan. Sebagaimana Matius 5 ayat 16. Biarlah terangmu dilihat semua orang, supaya mereka melihat perbuatan-perbuatan baik. Terang itu ditunjukkan dari perbuatan-perbuatan baik, bukan perbuatan-perbuatan kegelapan. Perbuatan kegelapan itu kejahatan, dosa, pencurian, maling, dan lain sebagainya. Itu tidak penting kita lakukan. Perbuatan baik yang kita lakukan, terang yang kita lakukan itu supaya berdampak adalah terang kebaikan Tuhan. Perbuatan-perbuatan baik. Sehingga kata firman Allah dalam Matius 5 ayat 16 itu, mereka memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi jangan pernah menyerah untuk berbuat baik sepanjang umur hidup kita. Supaya kita, karena pada akhirnya kita akan menikmati
masa depan yang gilang gemilang, masa depan wonderful future, masa depan yang luar biasa. Karena apa? Tuhan akan menolong kita, bukan hanya kita, tapi sampai kepada generasi kita. Karena firman Allah katakan, dahulu aku muda, sekarang aku tua, dan tidak pernah aku lihat generasi orang benar itu sampai meminta-minta. Dan itulah sebabnya saya mau katakan kepada kita, biarkan kita terus berbuat baik. Sekalipun mungkin sulit, tapi ketika langkah kita sulit untuk melakukan, mintalah kekuatan Tuhan. Pasti Tuhan akan menolong kita. Karena itu kehendaknya, karena itu perintahnya, Tuhan akan memampukan kita untuk melakukan apa yang dikehendaki. Roh Kudus diberikannya sehingga kita bisa dapat menabur dalam rohnya, menabur kasih, menabur perbuatan-perbuatan baik. Karena kita pasti, saya katakan pasti, karena firman Allah katakan, kita pasti menuai pada waktunya. Jadi Tuhan Yesus memberkati kita supaya kita jangan pernah menyerah dalam berbuat baik. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami tidak akan menyerah dalam berbuat baik. Dan kalau Engkau Allah, Engkau dalam keadaan sakit, taruh tanganmu di tempat yang sakit dan ketahuilah Tuhan mampu menyembuhkan engkau. Tuhan tidak mengenal ruang waktu memenjara, tangan kananmu arahkan kepada Tuhan. Kita satukan hati kita, kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sakit penyakit yang mereka derita, Tuhan, Engkau yang memerintahkan kami untuk mengusir setan-setan dan melenyapkan segala sakit penyakit. Karena kami tidak bisa menumpangkan tangan atas mereka, Engkaulah yang menumpangkan tangan atas mereka, Engkau hadir atas hidup mereka. Dan kami merintahkan segala sakit penyakit mereka dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Engkau. Mereka sembuh oleh kuasanya, mereka sembuh oleh jamahan, mereka sembuh oleh penumpangan tangan, mereka sembuh jamah mereka. Kami yakini Engkau hadir untuk menolong mereka, karena Engkau berkerinduan sangat besar supaya salumnya Tuhan, kuatnya Tuhan, di mana kesejahteraan, kekuatan iman, kekuatan fisik menyertai setiap kami. Bahkan kesejahteraan ada dalam hidup kami, kekuatan fisik kami, kekuatan rohani kami menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup ini. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih. Dan kalau engkau dalam keadaan pergumulan yang sangat berat, mari angkat kedua belah tanganmu, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, lihatlah tangan-tangan yang diangkat kepada mereka, ulurkan tanganmu untuk menjamah mereka, menolong mereka di dalam nama Yesus. Sehingga Tuhan, mereka tidak akan menyimpang ke kiri atau kanan, melainkan mereka dapat berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Pertolongan pada mereka tiba karena sesuai dengan kebutuhan mereka, Engkau menjawab dalam nama Yesus. Dan terima kasih Bapa di surga buat pertolongan, buat kebaikan bagi mereka dalam nama Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya mau katakan selamat beristirahat dan selamat kita rehat. Tentu bersama dengan Tuhan. Mantap, mantap.